Jemaat yang terkasih, selamat pagi dan salam. Roh Kuduslah kuatmu, berbalah dalam lakumu pada Kristus. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Trinitas atau Tritunggal bukanlah sebuah tulisan yang clear atau jelas dalam tulisan-tulisan para nabi. Sehingga dalam kehidupan merumuskan Tritunggal pada permulaan Bapak-Bapak gereja sekitar tahun 100 sampai tahun 300, persoalan ini mendapat perhatian dari konsili ke konsili. Di zaman dulu sidang sinode namanya konsili. Bapak-Bapak gereja ada yang memahami bahwa Yesus adalah manusia saja. Di pihak lain ada juga yang memahami bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi mereka mengatakan dia 100% manusia saja, 100% Allah saja. Tetapi ada juga yang mengatakan dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Bagaimana mereka memahami Yesus? Tetapi mereka juga ada pada posisi bahwa Allah kita ada tiga. Dan itulah pemahaman yang ditolak. Allah yang tiga itu pada pandangan-pandangan tertentu adalah Allah yang berbeda-beda. Dan memperoleh sebuah kesimpulan yang kita pahami sebagai doktrin Kristen hari ini, bahwa Tritunggal itu yang dimaksud adalah Allah yang memiliki tiga pribadi, tetapi ada dalam satu hakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi itu dapat dibedakan menurut setiap peran dan status yang dilakukan dalam karya pelayanan di dunia ini. Tetapi secara substansi, secara esensi, secara kodratnya, mereka adalah sama. Dan tidak mudah kita memahami hal seperti itu. Tetapi saya mencoba membawa satu hal terang ini, semoga menolong kita. Kita punya sampo di rumah. Kita punya sabun cuci muka yang memiliki tiga fungsi dengan satu dalam tempat data. Mungkin kita punya sampo itu ada yang hanya dihitamkan. Jadi saya sedang coba sampo baru, ya, lagi ya. Nah, sampo yang baru terkenal dengan sampo yang baru. Dia hanya dihitamkan, tapi mungkin tidak 100% yang dihitamkan sebenarnya. Tetapi ada sampo yang menghilangkan ketopen, menghaluskan rambut, kemudian juga mungkin untuk menjaga mental. Ada tiga fungsinya, tetapi dalam satu. Ada sabun pencuci muka yang mempunyai tiga juga, menjaga kelembaban wajah untuk tidak kering, menjaga supaya kotoran tidak menempel, dia bisa membersihkan dengan total, dan juga mungkin menghaluskan wajah. Fungsinya beda-beda, tetapi ada dalam satu wajah. Dan itulah yang kita pahami dalam seluruh sejarah keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Secara biblika atau Alkitab, Perjanjian Lama, mungkin keberadaan Roh Kudus itu ketika Allah itu bersifat laten orang ini, bersifat tersembunyi, tetapi itu ada dalam seluruh karya para nabi. Contoh, pada saat penciptaan, Allah mengatakannya pada mulanya itu semuanya belum ada apa-apa, tetapi Roh Allah melayang-layang di atas cakrawala. Saat mengutus para nabi, mereka mengakui bahwa Roh Allah atau Roh Kudus itu ada pada mereka. Keberadaan Yesus sebagai seorang Mesias yang akan datang juga tersebut dalam karya Perjanjian Lama ketika Allah mengadakan perjanjian antara Allah dengan manusia. Aku akan mengadakan perjanjian antara Allah dan manusia dan seterusnya. Kemudian dalam kitab para nabi juga menjanjikan hadirnya seorang Mesias.
Artinya, keberadaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam kehidupan perjanjian lama itu sudah. Bagaimana dalam kehidupan perjanjian baru? Dalam kehidupan perjanjian baru, hal-hal yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu menjadi nyata. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Yesus sebagai Mesias digenapi, hadir sebagai anak Allah. Sehingga ketika Yesus akan memulai pelayanannya, dia mulai dengan pembaptisan di Sungai Yordan. Pembaptisan di Sungai Yordan itu ingin memproklamirkan tentang keberadaan Allah sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Para rasul mencoba untuk memahami bagaimana perjalanan Roh Kudus mulai dari Pentakosta sampai kepada penyebaran Injil di seluruh dunia. Dan kehidupan gereja mula-mula dalam konsili ke konsili mencoba untuk merumuskan keberadaan di tunggal itu untuk dipahami jemaat sampai akhir. Sehingga dalam pengakuan iman rasuli dijelaskan mengenai keberadaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita juga harus memahami kenapa kita orang Protestan tidak menggunakan putra. Karena itu menunjukkan hanya kepada salah satu jenis kelamin saja. Ini kembalikan kepada substansi kepada anak Allah untuk semua. Bapak Mama, ini mulia 6 semester sedang dan 3 menit ini gampang. Tetapi saya mencoba untuk meramunya dalam ilustrasi yang sudah saya buat tadi melalui sabun muka, melalui sampo yang kita gunakan. Tetapi rasa-rasanya juga tidak bisa juga kita katakan Allah sesimpel itu, tidak bisa. Yang ingin dikatakan oleh Pentakosta, Allah yang kita kenal itu Allah yang harus berproses pada kehidupan pribadi lepas pribadi. Apa yang dirumuskan oleh Bapak Gereja, bahkan oleh Alkitab, itu baik dan benar. Tetapi melalui kehadiran Pentakosta ini menghadirkan apakah kehadiran Roh Allah dan Allah itu sendiri mampu dipahami secara pribadi oleh kita masing-masing. Sehingga dalam karya Roh Kudus bagi setiap orang itu sangat berbeda-beda. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan saya harus sama seperti Petrus yang berkhotbah kemudian 3.000 orang bertobat. Itu Petrus. Bapak Ibu punya karya sendiri melalui kekuatan Roh Kudus. Oleh karena itu melalui narasi Pentakosta hari ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan dalam kehidupan kita yang relevan dengan kehidupan hari ini. Yang pertama, Roh Kudus merubah sudut pandang para rasul dari ketakutan menuju keberanian. Apa yang Tuhan janjikan bahwa Roh Kudus itu akan hadir bagi para rasul itu sebuah kenyataan. Jadi ketakutan mereka tentang Tuhan Yesus yang disalibkan, tentang Tuhan Yesus yang dicerca dan diancam 50 hari kemudian mereka bergumul dalam hal yang tidak mudah itu, Allah mengenal. Sehingga para murid menjadi orang yang tidak tinggal dalam ketakutan yang mereka alami oleh penjajahan Romawi. Tetapi sudut pandang para rasul diubahkan oleh kuatan Roh Kudus. Mama, Roh Kudus yang hadir hari ini juga seharusnya merubah sudut pandang kehidupan saya, Mama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus ini hanya biasa saja dalam kehidupan kita sebagai anak. Apakah Papa Mama merasa ada kehidupan dan pemahaman iman diri yang diubahkan oleh Allah? Kehidupan kita di Malmara ini seharusnya kehidupan yang dipenuhi hanya oleh kehidupan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan menjadi gereja yang berusia 8 tahun. Anak usia 8 tahun berarti dia sudah kelas 2 SD. Dia sudah bisa membaca lebih lancar. Dia sudah bisa berhitung kali pagi tambah. Dia sudah memahami kedisiplinan. Dia sudah memahami apa itu hukuman dan mendapatkan hadiah. Dia sudah memahami berbagai macam pergumulan
Setidaknya bahwa hidup itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Sehingga seorang anak SD itu dia harus bangun pagi, dia harus sarapan, dia harus berangkat ke sekolah. Kalau ibaratkan dengan anak kelas SD, kira-kira posisinya kita sebagai jemaat Malpara itu seperti apa? Atau mungkin dalam pikiran kita mengatakan, dan perlu gereja sama saja. Di TV juga sekarang banyak khotbah-khotbah. Tetapi persekutuan sebagai orang yang percaya harus benar-benar berwujud dalam kehidupan dengan orang lain. Sama saja, ya. Saya sudah berikan persembahan kepada Tuhan, rasa-rasanya sudah Tuhan tidak pernah memberikan hidup yang sejahtera bagi hidup saya. Kita juga harus berubah pemahaman itu. Kita tidak sama ketika kita berikan perburuhan, berarti Tuhan juga membuka tidak benar. Persembahan itu bukan sombong. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita memberi karena kita sudah diberi. Itu pemahaman. Saya menyatakan berkat saya kepada orang lain karena saya sudah menerima berkat. Saya datang melayani gereja, memberikan seluruh talenta hidup saya karena Tuhan sudah memberikan banyak kepada saya, maka saya datang untuk melayani. Pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, di laut, di mana saja dalam dunia perdagangan, bisnis kita, bukan lagi kita mengatakan untuk saya sedang mencari nafkah, tidak hanya sampai di sini. Tetapi bagaimana saya sendiri dan hidup ini untuk bermakna bagi orang lain. Pelayanan saya di gereja kita mengatakan saya ini hanya menyanyi saja, tidak hanya sampai di sini. Apa yang kita nyanyikan sebenarnya bisa bermakna bagi orang lain. Banyak hal-hal yang perlu kita ubah dalam seluruh pemahaman kita sebagai orang-orang yang percaya. Hal yang kedua, kehadiran Roh Kudus dalam Pentakosta menembus seluruh batas-batas yang dibuat oleh manusia. Melebihi batas negara, batas suku, batas keberadaan dari orang-orang yang ada pada saat itu. Kita mulai bertanya, Pak Mama, baru apa hubungan Pentakosta dengan gunung hasil? Ada yang tanya, Pak Mama. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya hari raya Panen. Jadi di kehidupan perjanjian lama, pada saat Pentakosta, dan sama seperti Pentakosta juga, jadi orang-orang dari seluruh bangsa dan negara itu datang ke Yerusalem. Orang datang buat apa waktu itu? Mempersembahkan gunung hasil di bait Allah. Itu adalah tradisi kehidupan perjanjian lama. Ketika mereka datang membawa gunung hasil, pada saat yang sama juga itu Roh Kudus datang mengampiri kehidupan orang-orang di sana dan suku-suku bangsa yang percaya saat itu. Bisa dipahami Pak Mama ya? Kita tanya, si dulu kecil juga saya tanya apa kita membawa gunung hasil dari Pentakosta. Jadi memang Pentakosta ini adalah seluruh pengucapan syukur pekerjaan selama setahun dari orang-orang yang bekerja saat itu. Nah pada saat Pentakosta itu semua orang membawanya dalam perayaan, sedang merayakan itu. Dan saat itu juga Roh Kudus turun atas. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, dia bekerja menembus seluruh pemahaman kita, menembus seluruh pagar-pagar yang kita buat atau tembok-tembok yang kita buat, bahkan juga menembus kotak-kotak kehidupan yang kita buat. Dan itu ada dalam bentuk apa saja. Akhir-akhir ini kita masuk dalam tahun-tahun politik yang berakhir. Kami memantau 4 kabupaten ini semuanya itu selesai. Di Sinode kami terima kunjungan dari hampir semua para bupati dalam bupati, para timur tengah dan barat daya. Bahasa kami selalu sama. Siapapun yang maju, dia adalah orang-orang yang punya pemikiran untuk sumpah. Dan itu adalah orang-orang yang harus merangkul seluruh perbedaan yang tanpa batas. Itu pemahaman yang kami berikan kepada mereka. Pemahaman di lain pihak kita juga mempunyai kenyataan yang sangat biologis. Hari ini kita sedang membangun kota-kota bermusuhan. Ini yang kasihan. Gara-gara pemilu ini, anak dengan menantu bisa berani. Cucu dengan bukunya bisa berani. Ini kita betul saya hari ini. Gara-gara pemilu dan itu pokok. Pak ambil Facebook, Pak ambil dia nyata. Ini sekarang Pak ambil di mana? Ini kan ada Bapak. Ini hanya gara-gara politik, saya sampai tidak ada. Bohong, rumah kesal.
Karena dalam melaksanakan apapun, kita lebih mendengarkan roh kita daripada Allah. Seperti itu di Pak. Kita lebih merayakan roh keserakahan Bapak daripada roh berjalan bersama-sama. Kita lebih mengangkat roh kemunafikan, roh untuk membenci satu dengan yang lainnya, membuat hoax di media sosial, di Facebook, memperuncing suasana semakin tajam. Dan hati-hati kalau itu dilakukan oleh jemaat. Jadi itu terjadi jemaat kita, Pak, provokasi untuk ngomong. Gara-gara politik ini kita sudah mulai masa khusus ke sana kemarin. Bapak seharusnya dengan kekuatan politik ini, kita orang-orang sedang yang menang dalam perjuangan. Sebenarnya ini, kita tidak beda pilihan politik, tetapi kita mau bersama menyatukan apa sebenarnya? Persekutuan. Persekutuan sebagai rumah awal harus nyata dalam persekutuan gereja dan komunitas kita saat ini. Bukan kita saling menjelekkan satu dengan lain. Politik tidak salah dan tidak kotor. Yang kotor itu pikiran kita, nafsu kita, keinginan kita untuk berusaha. Akhirnya yang menjadi korban adalah persekutuan di luar. Yang menjadi korban adalah komunitas yang kita sudah bangun di gereja dengan manis, susah payah dan mahal. Kemudian kita hancurkan satu-satu. Biasanya rajin konsel, kita kasih masuk konsel dengan politik, orang yang lain mundur Bapak. Kalau urusan politik, urus politik pun. Jangan bercampur segala macam hal yang tidak beragama ini. Kemudian persekutuan 8 tahun bahkan 40 tahun lalu Bapak Oma yang Bapak Mama bangun persekutuan di Manupara ini hancur. Seharusnya kekuatan Roh Kudus itu menembus perbedaan. Amin Bapak. Dan untuk kita bersatu bukan berarti cuma sengaja Bapak ada satu pilihan, bukan. Bersatu untuk menjaga persatuan. Itulah orang Bapak. Tapi kalau kau hadir di sini hanya berunci kebencian, ya kadang-kadang pemain baru tahu sama bahasa bisa dibawa lima kalau kasar. Kalau hadir di gereja ini kau hanya dapat berunci suasana dan memperoleh kebencian, itu memang salah Bapak. Kita akan sudah bergaul dengan setan. Akhirnya setan rumah saya itu rumah tangga kita hancur ujung-ujungnya. Pendeta yang tidak pernah terbunuh saya. Padahal kita yang berunci setan masuk dalam rumah. Masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Dan itu tidak maju. Sampai kapanpun kalau kekuatan Roh Kudus yang mampu untuk berubah orang kita tidak akan maju karena apa? Roh setan yang tertaruh di hati. Bukanlah setan Bapak. Oleh karena itu Bapak Mama, kalau ada hal yang mengunci kebencian di Facebook, tolong Bapak Mama jangan tambah-tambah di sana. Siapa yang suka mengunci di Facebook sana. Jadi sama Mama, kita mencampur adukan roh Tuhan ini dengan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Tidak bisa. Pentakosta itu harus menembus seluruh batas kebencian. Sekarang modus operandi orang video call sesi macam-macam. Di sana dia foto ugil, dia foto video call dengan kita, dia screenshot, kita ada screenshotnya. Dan sekarang juga kami Bapak ini menjadi nyata. Kita sedang mengunjungi mendampingi salah seorang jemaat kita di simpatisan yang sedang bergumul dengan hal ini, dengan roh ini. 3 hari saya wakil Aris mendampingi bahwa roh itu sudah menguasai bersama jemaat. Jadi Bapak ajar di sana di sini Bapak tidak Bapak aja jemaat kita. Jadi kita hati-hati memasukkan segala macam roh ketika kita dari media sosial. Ada hikmat Allah yang Kudus yang menuntun menjaga kita supaya kita jangan dipengaruhi oleh apapun juga. Hal yang kekuatan Roh Kudus menyatakan tentang perbuatan sah yang dilakukan Allah. Perbuatan Roh Kudus harusnya menyatakan tentang perbuatan sah yang dilakukan oleh Allah. Bapak Mama,
Kita kuat sampai hari ini hanya karena kekuatan Roh Kudus. Usahanya Papa Mama menjadi besar dan menjadi berkat orang lain itu karena kekuatan Roh Kudus. Jangan pernah membanggakan karena kemampuan diri saya sendiri. Kita mampu mengerjakan tugas-tugas pelayanan kita. Entah bermain musik, melayani, menyanyi, menjadi ketua, vikaris, menjadi jemaat. Itu benar-benar hanya untuk meningkatkan kekuatan bersama, bukan bersama. Cukup saja badan yang bersama. Akhirnya ada yang meningkatkan Allah yang maha besar. Tidak bisa kita mengatakan, saya sudah paling top menyanyi gereja. Kalau sampai suara sopan, kalau sudah menyanyi, saya sudah paling top. Tidak bisa. Jadi sudah kita mengatakan, saya sudah paling cuma baik gereja, kalau aku bawa 500. Tidak bisa. Kita pakai dalam satu paling top main musik gereja, tidak bisa Bapak. Allah yang harus besar, Allah yang harus dimuliakan dalam seluruh perjalanan hidup. Oleh karena itu, Papa Mama, ayat yang ke-13 mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mungkin pekerjaan Roh Kudus ini membuat dunia ini terheran-heran. Kalau Roh Kudus itu menghadirkan kebencian, itu tidak bisa. Kalau orang dunia ini membanggakan dia pilihan, kemudian menjelekan pilihan orang, kayak jangan. Kita sudah pokoknya semangat dengan pilihan saja. Pilihan orang lain, dia sudah. Tapi kita punya pilihan, kita harus mengatakan, ini minuman ini top buat saya, itu saja yang mau kasih promosi, ya kan? Jangan mau kasih promosi minuman yang ini, kita serah, itu yang baik, itu pilihan yang lain. Tapi bagi kita ini harus semangat. Sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus harus kita banggakan. Yang lain, mau sembah pohon, mau sembah dewa, mau sembah apa, terusan ini. Tapi yang paling utama adalah bereskan kita punya kehidupan bagaimana. Itu yang paling utama. Roh Kuduslah kuat berbangga dalam hati kepada Kristus. Kita tidak pernah sempurna untuk menjalankan seluruh apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita dapat berbahan kepada Kristus. Komunitas jemaat Manubaran ini datang kepada Kristus. Semakin diubahkan kehidupan kita. Amin.